Hai minasan, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Ya, kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Sakubung. Sakubung ngapain sih? Cirakoso Sensei, Sakubung itu menulis Sensei, menulis dalam bahasa Jepang ya, mengarang ya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya composition. Ya, oke. Terus sebelum UTS itu kita sudah belajar menulis ya dengan berbagai tema. Ya. Temanya saya sediakan sih ya. Sediakan hanya saja kalian masih punya ruang untuk menulis Sakubung dengan tema yang kalian minati ya. Terus diingatkan kembali bahwa kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang saya maksud dengan kemampuan menulis itu menulis secara terstruktur ya. Jadi bukan menulis huruf gitu. Bukan. Kalau itu sih pasti semua bisa. Hanya saja kemampuan menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan ya. Misalnya ada apa ya? Semacam pengumuman gitu. Atau ada telepon sekarang masuk, angkat sebentar. Halo Mas Tony. Waalaikumsalam ya. Ya. Oh, tadi sudah telepon Mas Tony. Saya sekarang lagi di Senayan, iya. Ya, saya sudah kirim file yang Pak Hideki Maduri. Oke. Ya, sama-sama Mas Tony. Sorry. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran saya. Kedengeran ya, iya nggak apa-apa sih. Bukan rahasia juga. Oke, ya terima kasih ya. Jadi dalam satu kemampuan menulis secara terstruktur itu bukan berarti semua sudah punya dari jika kalian udah bisa menulis gini ya, bukan berarti semua udah punya kemampuan itu ya. Kemampuan menulis itu secara terstruktur itu memang harus dilatih. Dan kadang untuk berlatih itu juga sulit karena kadang bergantung juga dengan input yang selama ini kalian dapatkan. Kalau menulis itu berarti inputnya berupa kalau menulis berarti inputnya berupa tulisan gitu kan. Ada yang senang baca di sini? Baca apa dulu Sensei? Apa aja? Baca apa, Sensei? Novel atau apa gitu. Dalam bahasa Indonesia? Bahasa apa Inggris. aja? Apa aja? Saya kebanyakan bahasa Inggris bacanya. Iya nggak apa-apa. Saya baca novel Jepang. Novel Jepang. Saya bacanya manga sih. Ya, Saya baca light novel, fan fiction banyak. Light novel ya. Saya ada beberapa file kayaknya light novel ya. Mungkin nanti bisa share. Tapi nggak tahu isinya apa itu. Jangan-jangan ada yang rated apa gitu. Ya, oke. Ada lagi baca apa aja novel Jepang kalau Amelia ya. Terus tadi kalau Bianda senangnya baca bahasa Inggris ya. Iya, Sensei. Terus ada yang senang komik juga, itu juga membaca. Nah kadang anak saya juga sama. Anak saya sekarang tuh dia lagi senang novel ya. Novelnya orang Indonesia sih. Kayak Terelie yang seperti itu ya. Dia lagi suka baca ya, dan sekarang itu kadang dia suka ngobrol, Pak jadi pengen nulis gitu, pengen nulis novel sendiri katanya. Terus dia udah berlatih tapi dia nggak bisa nunjukin ke saya, katanya malu. Jadi ketika kalian sudah banyak input masuk ya, mungkin nanti akan ada dorongan ya, kayaknya saya bisa nulis kayak gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu yang sering baca? Sering sih saya kayak misalnya saya kan suka baca manga ya kan ya. Jadi karena habis baca manga tuh saya suka mengimajinasi sendiri cerita saya itu gimana gitu, versi saya gitu. Iya. Sering banget gimana? Sensei. Saya punya Ada ya, banyak cerita nggak selesai. Iya. Itu karena
kalian sudah banyak menyerap input ya, jadi tahu gambarannya gimana sih. Kalau di novel atau manga itu kan punya deskripsi untuk menggambarkan fenomena itu punya teknik tersendiri kan ya. Kayak misalnya novel, misalnya menggambarkan sebuah ruangan itu kan pasti banyak ekspresi-ekspresi yang menggunakan misalnya kata sifat atau kata-kata lain yang istilahnya itu lebih jelas dalam menggambarkan kondisi ruangan itu, gitu kan ya. Pasti ada yang semacam itu, dan kalian ketika membaca itu mendapatkan referensi. Oh, ini cara menggambarkan orang-orang yang lagi berjalan tuh gimana sih gitu. Dan untuk orang yang misalnya ya kayak saya, itu saya nggak begitu suka baca. Dulu suka baca, tapi nggak tahu kenapa sekarang saya menjadi orang dewasa. Udah dewasa atau belum? Kadang badannya aja gede, tapi nggak dewasa. Ya. Menjadi orang yang susah untuk punya motivasi untuk baca gitu. Tapi saya sekarang kerjanya jadi ngajar, ya mau nggak mau harus baca ya. Nah, buat orang yang seperti saya, ini waktu awal-awal saya menulis, itu punya kesulitan, saya nulis dari mana dulu ya gitu. Ada yang merasa begitu? Sering sih Sensei. Sering ya. Oke, jadi memang apa ya? Mungkin karena input kita minim, ya, jadi kita sulit untuk mengekspresikan berbagai hal dalam bentuk tulisan. Jadi saya juga mengalami itu, dan saya yakin ada juga mahasiswa yang senasib sama saya intinya gitu. Jadi saya selalu punya sudut pandang ya. Sekarang tuh sudut pandang, kalau itu bahasa kerennya POV ya. Point of view. Nah, punya point of view dari orang yang sebenarnya nggak suka nulis, tapi ada di mata kuliah ini. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang merasa kayaknya saya belum mampu deh. Gitu. Itu saya ngerti banget. Jadi makanya di perkuliahan ini itu saya nggak pernah menuntut ya mahasiswa terlalu harus begini, harus bagaimana. Saya membebaskan kondisi syarat-syarat yang mengikat itu saya hilangkan supaya kalian punya ruang yang luas untuk memikirkan atau berkreasi. Jadi seperti itu. Ya, semoga ya dengan yang penting produktif dulu, ya yang penting produktif dulu, dan kalian bisa saling melihat, saling memperlihatkan tulisan kalian lewat Padlet yang sudah saya sediakan. Jadi teman-temannya yang merasa kesulitan sebenarnya bisa mulai meniru. Ya. Jadi kalau menurut saya meniru itu adalah awal dari sebuah kreativitas. Jadi untuk teman-temannya yang merasa kesulitan dalam mengekspresikan, kali ini kan tugasnya mendeskripsikan gambar ya. Jadi ada satu gambar itu di dalamnya ada bermacam-macam kegiatan. Terus saya minta kalian untuk mendeskripsikan itu dalam bentuk tulisan. Nah, terus kalian sudah ada sebagian dari kalian yang mengupload tulisan-tulisannya itu di Padlet ya. Terima kasih banyak. Itu sangat membantu sekali teman-temannya, saya pikir ya. Jadi itu, dan saya berharap mahasiswa yang masih punya insecurity, yang masih punya banyak kekhawatiran dalam penulisan, ya kemampuan menulisnya kayaknya saya nggak pede nih gitu. Nah, untuk mahasiswa yang seperti itu, saya berharap kalian bisa lebih terbuka, membuka diri untuk tulisannya itu dilihat sama orang lain. Ya, kenapa mesti begitu? Karena dengan memperlihatkan tulisan kita ke orang lain, siapa tahu ya kita dapat feedback, dapat umpan balik dari teman-temannya. Oh, ada juga loh cara ekspresi yang seperti ini. Nah, jadi saya berharap di sini bisa terjadi saling belajar gitu ya, antara kalian. Jadi kalian nggak mesti harus menerima feedback dari saya aja. Enggak. Semua punya, saya yakin semua punya hal yang ingin disampaikan ya. Punya sudut pandang masing-masing, pemikiran sendiri-sendiri mengenai tulisan yang bagus itu kayak gimana sih. Ya. Terus tugas kemarin itu pas kuliahnya saya rekam, tapi ternyata suaranya nggak rekam ya.
Mohon maaf sebelumnya. Itu saya baru nyadar seminggu kemudian diingatkan sama kelas karyawan kalau sensei itu nggak ada suaranya. Gitu. Ada Mohon juga maaf. sih, Sensei. Ya, mohon maaf sekali lagi ya. Kali ini saya rekamnya pakai Zoom ya, soalnya ada di luar, jadi nggak bisa pakai aplikasi yang biasa saya pakai. Nah, terus kemarin itu saya harap sih instruksinya jelas ya, walaupun nggak bisa dilihat lagi videonya. Instruksinya adalah saya minta kalian itu, saya kasih kalian gambar, saya tunjukin nih gambarnya. Jadi ceritanya hari ini saya ada di Senayan, promosi Unsada. Tadi saya naik ke panggung. Materinya apa itu saya nggak kepikiran, baru kepikiran tadi. Panik. Aduh. Oke, saya munculkan ini. Apa sudah kelihatan gambarnya? Ini Mas. Udah Sensei. Kelihatan Jadi Sensei. gambarnya random sih ini ya. Saya bikinnya random, ambil gambar dari internet, dari Google, copy paste. Nah, saya minta waktu itu kemarin ya, kalian coba menggambarkan ini dengan bahasa Jepang, kalimat bahasa Jepang yang kalian bisa gitu. Jadi nggak perlu, sebenarnya gini, saya tujuannya adalah saya pengen kalian itu memaksimalkan apa yang sudah ada di dalam diri kalian. Jadi tidak perlu menggunakan informasi dari luar. Informasi dari luar ini yang saya maksud adalah misalnya karena nggak paham apa, jadi kita cari di kamus misalnya. Nah, itu maksud saya. Jadi nggak perlu cari di kamus, nggak perlu cari di aplikasi gitu ya. Hanya mengandalkan ya, memaksimalkan dengan apa yang ada di dalam diri kita, kita bisa mengekspresikan ini sejauh mana. Itu yang saya harapkan. Jadi dan saya juga nggak melihat sisi tata bahasanya ya, walaupun mungkin nanti temannya lihat atau nanti saya perbaiki sedikit-sedikit, tapi itu bukan utamanya. Saya berharap kalian bisa memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam diri kalian dulu. Karena dengan cara itu saya berharap tingkat produksi bahasa Jepang di diri kalian itu bisa meningkat. Itu tujuan. Jadi, dan saya juga tidak menuntut kalian misalnya harus berapa kalimat itu nggak ada. Semampunya dulu. Nah nanti di perkuliahan ini nanti saya bikin breakout room. Saya bikin breakout room supaya kalian bisa memperlihatkan hasil tulisan kalian masing-masing gitu. Nah, kalian bisa memperlihatkannya dengan menggunakan Padlet yang sudah kalian tulis. Atau kalau yang belum, itu kalian bisa menampilkan tulisan yang kalian kirim ke Google Classroom. Nah, karena akan ada kegiatan di breakout room dan memperlihatkan satu buku kalian, apakah di sini ada yang kesulitan memperlihatkan satu bukunya? Maksudnya secara teknis ya, saya pakai HP nanti jadi nggak bisa gitu, ada nggak? Banyak nggak? Rata-rata bisa ya? Kayaknya bisa deh. Bisa Sensei. Oke, sip. Jadi yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Semoga mungkin bisa kirim lewat WA ke temennya atau tolong dong tunjukin yang ini punya gue gitu. Bisa tunjukkan ke Word, atau itu juga. Ya. Jadi saya berharap di diskusi di breakout room nanti kalian bisa saling memperlihatkan lalu membaca ya, dan menunjukkan ekspresi apa saja yang sudah kalian buat. Ya. Misalnya ada mahasiswa yang hanya bisa misalnya ya baru bisa mengekspresikan ini dengan bentuk mengekspresikan tuh keberadaannya dulu. Misalnya Tori ga imasu atau Kodomo ga 4 人います.
Atau misalnya Jitensha ga aru, kuruma ga aru, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi mungkin ada temennya yang sudah bisa mengekspresikan berbagai kondisi yang lebih kompleks. Nah, saya berharap kalian bisa saling menyerap itu. Gitu ya. Jadi saling menyerap dan saling memperkaya, ya, memperkaya ekspresi yang kalian bisa gitu ya hari ini. Gitu. Apakah instruksinya sudah kalian pahami? Hai Sensei. Oke ya, jadi seperti itu dan saya harap misalnya nih kalian ngelihat punya temennya, oh dia bisa mengekspresikan dengan menggunakan bentuk bahasa yang saya tidak bisa, saya belum bisa. Nah, saya berharap mahasiswa yang merasa seperti itu bisa mencatat, gitu, menyerap ekspresi itu dan berharap dicerminkan ke sakubungnya nanti begitu. Nanti diperbaiki gitu ya, istilahnya diperkaya lagi sakubungnya. Oh, saya belum bisa ekspresi yang bagian ini nih gitu. Setelah dapat referensi dari temannya, nah, nanti setelah kuliah ini kalian bisa perbaiki dan submit ulang ke Google Classroom gitu. Kira-kira udah paham ya instruksinya ya hari ini ya. Hai Sensei. Oke, sip. Baik, kalau begitu hari ini saya kirim ya ke kalian ke breakout room masing-masing. Hari ini ada 22 orang, berarti 7 atau 6 kali ya. Coba. 20, 7 aja kali ya. Oke, saya buat. Oke, kayaknya oke. Saya kirim kalian ke breakout room ya. Hai. Hai Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Halo, siapa yang belum? Oh my god. Nggak saya rekam. Hai Sensei. Sebagai Halo, Sensei. contoh. Kaget Makasih ya. Sensei tiba-tiba. Sorry. Iya. Silakan dilanjutkan. Hai, Hai Sensei. apa namanya? Pesennya di Dibikin poin kan. Habis itu ya. Jadikan kalimat gimana, Mel? bikin kalimat. Maksudnya dibuat jadi ini nggak dibuat cerita kan? Enggak. Cuma deskripsi aja kan? Gue ngedeskripsiin yang gue lihat. Kalau punya buah nggak dipoinin, dibikin paragraf tapi nggak nyambung. Maksudnya apa ya? Jatuhnya sih ke poin-poin, cuman nggak dipoinin gitu loh. Jadi kayak main di babat abis gitu. Pakai koma-koma, titik gitu. Apa sebenarnya di sini tuh kan bikin poin kan di apa di Word-nya. Cuman tuh apa yang dimasukin di Padlet yang dimasukin di Padlet itu yang mana ya tadi yang itu apa nggak di poin-poinin, jadi hitungannya kayak paragraf pendek-pendek juga. Udah yang di Padlet belum bikin sih. Karena kan kalau di Word dimasukin berpoin kayak gini gitu kan, as it is gitu, itu jadinya jelek. Paham.
Kayaknya sendiri. Pas korek juga. Nah, Dari tekstur kira-kira ada yang mau di apa gitu tanyain mungkin ini udah lengkap sih Mel. lengkap ya. Lengkap banget itu. Ya udah deh, nextnya Joshua deh. Share screen Mel. Share screenin. Di Padlet tuh ada. Oh di Padlet, oke tunggu dulu. Gue buka Padletnya dulu. Let's see. Google Classroom. Mana? Tadi. Padlet. Mana? Naik tuh. Nah, kelihatan. Hai. Wakai tei desu ne. Gue lari-lari encok langsung satu buat seluruh badan. Kamu dijadiin cerita gitu ya, Jos ya? Enggak. Cuma lebih dalam aja diterangkan. Ini hitungannya sih ini apa kayak ya apa narasi simpel sih hitungannya. Urimana wa nazo desu. Awas hati-hati diam-diam jual okusuri. Ingo. Gak ada namanya jadi bingung. Nama tokonya apa nggak tahu. Apa? Liza sama Carmela ngisinya apa? Kenapa? Liza sama Carmela ngisi apa? Shopnya di situ apa? Ini Shopnya. Itu shop yang mana? Yang putih. Iya, yang putih. Yang merah putih. Yang putih. Itu toko di samping toko doang. Toko doang. Toko aja ya. Iya, nulisnya toko doang. Oh, berarti kayaknya gue doang yang ini deh. Aku doang yang isinya itu toko es krim. Nggak tahu. Nebak aja. Ya nggak apa-apa Iya juga sih, sih. bisa Soalnya sih kan sekarang. di sampingnya ada yang beli es krim bisa gitu. Indo. Ya kan dia apa namanya? Dari di sini bagian sini kan ada sedikit narasi. Untuk apa? Sekubunnya Joshua ada pertanyaan. Di sini apa namanya? Gue lumayan suka apa ada dalam kurungnya komentar dalam kurungnya. Biar beda aja. Bung, dulu. Mengarang. Ujung. Iya, kuliah bentar. Ada.
Ini ada Carmela. Itu Carmela. Liza belum dikumpulin ke itu, belum dikumpulin ke apa namanya? Padlet. Padlet. Oh iya belum. Nih mau tak aku share screen punya aku. Oke, taruh. Ini ada punyanya Carmela. Oh iya punya Carmela-nya dulu. Aduh asa. Painto itu apa? Melukis. Pelukis, wah. Quindi undo stereo to mo. Shikaku ni den wa desarari no. Masha ni totemo ira-ira shite iru yo. Masha? Aisatsu shite sore-sore no kie ni odoro. Carmela lebih dibikin itu ya, lebih dibikin apa karangan itu ya? Ini narasi juga. Oh narasi juga. Sedikit ya, hilangnya narasi juga. Oh, lebih ke cerpen gitu ya? Narasinya ada apa kayak setengah-setengah sih narasi deskripsinya. Oh, oke. Naruhodo. Painto. Shobai. Hambai. Undo stereo. Oh, ini apa namanya? Untuk Carmela ada pertanyaan di sebelah sini. Itu lebih ini siapa kalau Carmela itu singkat padat jelas. Oh, ini apa sakubunnya Carmela singkat padat jelas. Jadi banyak cukup semuanya dijelasin gitu. Liza mau ini aku kan? saran sih itu yang punya Carmela lebih diterangin lagi. Painto, misalnya ada orang yang lagi melukis gitu. Kaitari itu gitu ada. Koen diaso Bu. Nah, ini koen diaso Bu. Anak-anak bermain di taman gitu. Sama ini kalau dari apa namanya? Kalau dari dapat apa pendapatan gue tuh di sini dibanding titik mendingan ini koma. Biar apa namanya hitomo imas gitu. Itu biar nyambung gitu. Allahu Akbar. Tapi yang sini sih lumayan jelas sudah. Titik komanya. Oke. Oke ke Liza ya, ini aku tutup. Oke. Aku coba share screen ya. Oke. Oke. Halo. Kelihatan nggak? Apa nih? Kelihatan nggak?
share screen-ku. Masih loading sih. Ah, udah kelihatan. Iya, aku begini doang kayak poin-poinnya. Tapi aku kayak dibikin paragraf gitu nggak dibikin 1, 2, 1, 2 gitu. Lebih kayak ada ini, ada itu gitu. Ada kanji yang salah nggak? Mel, ini menurutmu Kiwa atau Kiga lebih bagus? Kita kusangga apa gimana? Lebih ke vertikal sih. Ya aku bingung guys. Yang mana? Yontorero hito ga imasu. Yubin kyoku no hidari ni. Ya gimana? Usura no Kiwa, Orero no Kihara. Yubin kyoku no hidari ni Riko ga imasu. Murasaki uro. Hidai no baiku to nokuru ga Ada yang aneh tidak? Ternyata masih di mute, lupa nyalain lah. Kenapa? Yang mana? Enggak, tadi ngomong ternyata masih di mute. Oke lah. Jadi di apa namanya di pertama kan Kiwa Taksan ga arimasu. Di situ apa? Biar itu Kiga Taksan arimasu. Kiga Takusan. arimasu. Oh. Kiga takusan arimasu. Oh, iya. Takusan arimasu. Sama kan Yamagarimas. Oke, lanjut. Ushironi Kiwa Tawareru no Kiga arimasu itu lebih ke Ushiro no Ki. Ya Kino Ushiro niwa. Kino Ushiro. Kino Ushiro niwa. Kino Ushiro. Oh, Kino. Kino Ushiro niwa. Ushiro. Kino hidari ni Riko ga imasu. Usura no Riko ga imasu. Hidai no baiku to Ushiro no Kino Ushiro. Kurumaji. Oh, ada senseinya. Ya, ikutan ngintip. Iya, silakan sensei. Abaikan aja. Monggo Sensei. Hai. Nah, Terima kasih sensei. Ada yang salah nih punya gue kayaknya. gimana? Gimana tuh? Nggak tahu dah ini Nggak kalimatnya pernah bener atau enggak, nggak tahu dah gue. Kakak nama ini kuen dari Mas. Iya, nomado. Soste. Ntar gue tambahin Murasaki. Murasaki iya. Gue hapusin dulu ya, karena tadi udah ada ternyata itu di sini udah ada. Itu Murasaki apa tadi? Oh, Murasaki Iro. yang paling bawah tadi. Itu nggak lu kasih furigana Murasaki itunya. Iya. Yang di sengaja gue kasih furigana. Jadi gini nggak sih? Murasaki Iro no Ie no Mado wa Kodomo ni Kawashimashita. Ya gue sih nangkepnya kayak gitu. Maknanya gue tahu, cuman ngejebanginnya kadang ya. Kadang Jadi- kurang gitu bukan sih? Hah? Kayak kurang gitu bukan sih? Iya kayak kurang, kayak ragu-ragu ini benar atau enggak gitu. Padahal maknanya udah tangkep ya kan ya. Iya. Itu maksudnya ada anak yang ini kan, ada anak di depan jendela rusak gitu kan? Nggak tahu itu dirusakin karena apa. Nggak detail gambarnya sih. Walaupun ada 3 gambar yang saya ngasih. Pokoknya yang gua nggak tambahin ini nih. Yama deket apa gunung kan ada kayak hutan-hutan gitu tuh. Iya. Di depan Itu- sekolah itu- ada apa? Itu hutannya kalau masukin. Enggak gue masukin. Jadi gue kalau di Iya. belakang sekolah ada Yama, udah gitu aja. Di depan sekolah ada pohon, enggak gue kasih. Di belakang apa ya Yubingkyoku ada pohon, enggak gue kasih. Sama yang lampu 3 ini. Pohonnya gitu sih. Nah yang bingung sih yang Mado tadi. Tadi juga gue cek ada 2, ternyata
salah ini nih. Kayak kebanyakan gue naruhnya. Mungkin ada cuma 12 doang poinnya tadi ya. Iya, maru ga beki ni koshimashita. Kuruma jiko furimashita. Kaku ni aru pinku iro no shimasu. Pinku no maru shimashita. Kuruma jiko ne. Kuruma jiko. Tapi gue tambahin di sini. Apaan? Lu nambahin apa lagi? Dah, ini doang sih. Tadi kebanyakan. Ada yang udah gue tulis tapi gue gue tambahin. Lu tulis ulang lagi gitu. Salah gue tadi. Makanya gue hapus-hapusin yang udah lebih gitu. Ada 2 tadi sebenarnya. Yang apa namanya? Yang di taman tuh, taman yang depan sekolah tuh, lu ini nggak sih, lu deskripsiin nggak sih kalau misalkan ada 4 anak lagi main prosotan gitu, sama bapak-bapak nelpon gitu kan ada tuh. Oh itu gue udah kok, udah. Tadi kan kalau naik sepeda, yang naik sepedanya? Oh yang naik sepeda jitensha ya, yang itu kayak gini. Koen no mae ni jichioya to issho ni cycling o shite iru kodomo tachi ga imasu. Terus yang Hiroba? Ya Hiroba yang yang Hiroba ada ini yang lagi piknik ya, yang ada piknik. Hiroba, terus ada orang lagi mandang lukis. Hiroba itu yang mana tadi ya? Benar yang jitensa mate atau yang ini kali ya. Hiroba ni wa barbecue o yatte iru hito ga imasu. Kenapa nggak piknik aja? Biar simpelnya sih. Piknik tuh daripada barbecue gitu ya kan. Lebih ke piknik sih. Tapi kalau piknik kan pakai alas, pakai kayak ada alas itu, terus juga rame ya kan ya. Ya gimana sih ya namanya? Tergantung sih ya. Barbecue. Gue cuman kayak kasih lebih detail doang gitu loh. Kalau yang gambar lukis lu udah masukin? Udah. Itu yang gue masukin tadi apa ya? Karya Jitensha ni nota atau yasundeiru hito ga iru. Tapi gue ngetiknya ite. Kare no soba ni ino ga imashita. Soste dareka ga e o kaite imasu. Nggak pakai hito ya. Salah ini gue nih. Kaite iru hito ga imasu. Tuh, gue masih ada yang salah, masih ada yang kayak gitu, kayak kelupaan nambahin kata-katanya ketoba. Ntar ini gue hapusin dulu. Hapusin ini doang sih. Furigana-nya. Kadang nggak enak kalau lihat furigana. Kaku gitu. Tuh menggambar melukis. Lu pancing ya kan? Gue bikin, kalau gue bikin pendek sih. Jadi kayak koin nimo. Kaku hito to inu to kodomo tachi ga imasu. Kan anaknya lagi minum ya kan? Ada anak sama ada sebenarnya. Kalau yang kecelakaan lu tulis kayak gimana? Kenapa? Kalau yang kecelakaan lu tulis kayak gimana? Yang kecelakaan tadi yang di depan rumah Ungu ada kecelakaan. Udah gitu doang. Nggak ada yang pakai kata-kata kayak kenka shite mas gitu. Ada nih. Murasaki iro no ie no mae ni kuruma jiko ga arimashita. Kayak gitu doang sih gue. Berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poin. Ya pokoknya kayak ada yang kurang sih. Lu ada niatan tambahin lagi gitu kalau misalkan kurang? Kayaknya sih ini cukup. Soalnya kan di poin ini juga ada yang lebih banyak isinya loh. Segini.
kayaknya sih cukup. Cuman bisa ditambahin aja gitu ya kan, di belakang mise ada pohon, di samping apa ini Kang sayur ada pohon juga, di depan Yama ada hutan, kayak gitu-gitu bisa ditambahin sebenarnya. Ini juga nih yang lampu. Lampu lo itu lo tulis juga. Enggak. Wah, kalau lampu ditulis detail banget sih ya. Makanya Iya, itu nggak salah sih. kalau kucing gue tambahin kok, kucing nih. Kucing. Ya gue juga namain kucing. Terus cuman itu anak yang di samping kombini tuh nggak gue tulis. Iya, gue kan Dia lagi tadinya megang pengen permen gua apa ketik. gimana deh? Hah? Dia lagi megang permen apa lagi es krim? Es krim menurut gue sih ya. Es krim ya? Gue kira permen. Aduh kok Mirip Permen yang apa? gula-gula itu loh, permen kapas. Oh, iya bisa gulali, juga itu. gulali. Apa Gulali sih juga namanya? bisa. Jepangnya lupa. Hah? Apa sih namanya Jepangnya? Apa ya? Tadi sih pengen gue ganti ini shopnya jadi ice cream ya gitu. Cuman nggak ada bukti itu sih, kayak detail kayak gak ada gambar es Apa krim lagi megangin juga. Ringo Ame ya? Nah ya bisa juga. Ringo Ame bisa juga sih. Wata Ame itu ini permen kapas, baru ingat. Oh, Wata Ame. Iya. Nggak tahu gue kalau itu. Gue sih mikirnya ice cream aja gitu. Paling general banget, paling umum ice cream memang. Baik, baik. Ya, itu deh Saka. Gimana tadi? Bisa ngobrol ya? Bisa sensei ya. Dapat ya persepsinya bisa beda-beda ya. Tadi ya saya juga dengerin sih tadi beberapa. Kayak tadi ada anak kecil megang permen itu, tapi ada yang melihat itu pegang es krim. Iya sensei. Ada yang bingung juga sih sensei itu kayak megang Ringo Ame atau enggak itu enggak Saya pas. harus ngedum-dum banget itu. Ya, Kayak mah umum banget sensei yang ice cream. tapi saya nggak masalahin persepsi kalian ya. Jadi silakan melakukan interpretasi yang bebas terhadap gambar-gambar itu ya. Jadi nggak mesti oh itu harusnya es krim loh gitu, nggak mesti gitu juga ya. Bebas persepsinya. Kan kalian secara visual menerima ya persepsinya itu kan masing-masing beda-beda dan itu nggak apa-apa. Dan hasil persepsi itu diinterpretasikan sama kalian terus diekspresikan dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Tadi juga ada yang jadi cerita, ada yang juga enggak, itu sama sekali nggak masalah ya. Dibuat sebagai kalimat terpisah juga itu sama sekali nggak masalah. Yang penting saya berharap kalian itu bisa memaksimalkan ya dengan apa yang ada di dalam diri kalian, itu kalian bisa mengekspresikan sampai sejauh mana sih. Nah, itu yang saya harapkan ya. Dan dengan hari ini, dengan sesi diskusi hari ini, saya berharap kalian bisa lebih memaksimalkan lagi. Oh ternyata ada ekspresi yang seperti itu, misalnya oh belum ada tuh di karangan saya atau belum ada di tulisan saya ya. Itu bisa ditambahkan, jadi perkaya gitu ya. Jadi dengan proses ya, jadi dengan proses seperti itu ya, pengalaman menyerap informasi itu bisa apa yang kalian serap itu bisa menempel, diaplikasikan ke tulisan kalian. Diharapkan itu bisa menjadi bagian dari diri kalian gitu ya. Oke, baik. Dari saya itu saja sih yang mau disampaikan. Dari kalian kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain atau dikomentari? Silakan. Paling ini sih saya paling banyak detail-detail kecil yang saya skip aja, jadi kayak lebih ke bigger picture-nya sih. Oke, ya terima kasih Pas ya. Ya jadi bisa dapat referensi dari teman-temannya ya. Sip. Ya, ada lagi silakan. Masih ada waktu sedikit nanti
setelah kalian ini, kalian lihat lagi tulisan. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan diperkaya ekspresinya. Terus kalau sudah, itu silakan disubmit lagi ke Google Classroom. Udah paham ya setelah ini ngapain? Oke, kalau sudah paham ya, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dari kalian? Silakan, ada yang apa sih? Ada yang mau disampaikan mungkin dari kalian sebelum saya tutup? Tidak ada sih. Oke, sip. Terima kasih. Deju betul, Mas. Hai, oke. Dewa, kalau tidak ada lagi, baik, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga sesi diskusi hari ini bisa memperkaya ya ekspresi kita dan menambah perbendaharaan ekspresi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Ya. Terus ingat bahwa menulis itu memang perlu latihan. Jadi kalau misalnya khawatir tulisannya nggak bagus ya nggak apa-apa, latihan aja. Semua juga punya masing-masing punya ininya ya, step-stepnya sendiri ya. Semoga dengan small step yang saya siapkan di perkuliahan ini bisa membawa kalian sedikit ya supaya bisa lebih produktif dalam menulis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, makasih dari kata Mas Tamataraishu. Terima kasih.